Indonesia akan menjadi tuan rumah di Piala AFF U23 nih, turnamen Mortal Kombat U23 yang akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun ini, boy. Kenapa sih Indonesia mulu yang jadi tuan rumah? Kenapa sih? Seneng banget nih turnamen Mortal Kombat ada di negara ini. Mari kita bahas, boy. Hal ini diutarain langsung sama Bapak Arya Sinulinga ya, selaku Exco PSSI ketika diwawancara oleh salah satu media. Di sini Doi ditanya apakah benar kita menjadi tuan rumah di Piala AFF. Doi bilang, ya benar, kita akan jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Kurang lebih mungkin udah setahun kali ya, boy ya, kita tidak menyaksikan timnas Indonesia kategori umur U23. Terakhir Indonesia ikut kejuaraan mengatasnamakan U23 itu adalah Piala Asia U23, dimana selama kejuaraan itu kita bisa ngelihat sosok El Hutan sebelum masuk hutan, Nathan Chuaon versi Herenfen yang jago banget. Sebelum sekarang performanya menurun. Yang jadi pertanyaan nih, boy, ini kan kejuaraan pertama U23 ya setelah sekian lama ya, dan ini levelnya regional ASEAN. Kira-kira siapa yang bakal megang tim ini, boy? Atau siapa yang bakal jadi pelatihnya? Karena sampai sekarang nih untuk timnas U23 regional ASEAN kayak Piala AFF, SEA Games itu masih belum fix banget kalau yang bakal megang adalah Gerald Van den Berg. Walaupun harapan gue adalah udah Gerald aja yang megang, karena gue sangat penasaran nih, boy, dengan sentuhan seorang Gerald Van den Berg. Apakah bisa membuat timnas U23 itu bisa jadi lebih keren dari timnas U23 sebelumnya? Tapi kalau nanti ternyata takdir menunjukkan ke arah Pak Sapri, ya gimana ya? Kalau menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan Piala AFF U23 yang bakal main di Indonesia ini, tulis di bawah ya. Terima kasih, boy, jangan lupa di follow untuk video selanjutnya. Bye. Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak bertemu dengan Timnas Vietnam U23 di fase grup Piala AFF U23 2025. Kenapa demikian? Mari kita bahas di News Story. Hasil drawing Asian Cup U23 atau Piala AFF U23 2025 telah diumumkan. Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak berada satu grup dengan Timnas Vietnam U23. Pengundian ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan yang berbeda di fase grup. Turnamen Asian Cup atau Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia pada tanggal 15 hingga 31 Juli 2025. Dua stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Jawa Barat. Timnas Vietnam U23 yang menjadi juara bertahan dua edisi terakhir akan kembali berusaha mempertahankan gelarnya. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah memiliki kesempatan besar untuk meraih hasil maksimal di depan pendukung sendiri. Dengan tidak berada satu grup dengan Vietnam U23, peluang Timnas Indonesia U23 untuk melaju ke babak selanjutnya terbuka lebar. Para pemain dan pelatih diharapkan bisa memanfaatkan keuntungan ini sebagai tuan rumah untuk tampil lebih maksimal di turnamen ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini sebuah keberuntungan untuk Timnas Indonesia U23 atau justru jadi hal negatif untuk kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Piala AFF U23 2025 resmi digelar di Indonesia. Misi Garuda Muda membungkam kesombongan Malaysia. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Piala AFF U23 2025 dipastikan akan digelar di Indonesia pada 15 hingga 31 Juli mendatang. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 membawa harapan besar jutaan rakyat Indonesia, bukan hanya untuk berjaya, tetapi untuk membungkam suara-suara sumbang dari negeri jiran, Malaysia, yang belakangan kerap meremehkan kekuatan Garuda Muda. Ya, bukan rahasia lagi,
Rivalitas Indonesia dan Malaysia dalam sepak bola sudah mengakar hingga ke nadi supporter masing-masing. Dan kini, tensi itu kembali memuncak. Kedua tim diprediksi bakal berhadapan di babak grup atau knockout, dalam laga yang sudah dipanaskan dengan komentar-komentar pedas dari publik dan media Malaysia. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen ini sudah mengirimkan sinyal keras ke seluruh ASEAN. Garuda Muda tidak main-main. PSSI telah menyiapkan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, sebagai arena pertarungan. Bahkan, Stadion Gelora Delta Sidoarjo pun disiapkan sebagai opsi alternatif. Semua stadion kelas dunia, dengan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter fanatik. Di bawah komando pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, skuad U23 Indonesia mengalami perombakan besar. Tak ada lagi sepak bola pragmatis tanpa visi. Van den Burg membawa kultur taktik Eropa, sepak bola menyerang yang berani, disiplin ketat di lini belakang, dan mentalitas pemenang. Ia tahu betul, Piala AFF U23 ini bukan sekadar turnamen, tapi medan pertempuran harga diri bangsa. Alih-alih mempersiapkan diri dengan rasa hormat, media dan publik Malaysia justru memilih meremehkan Indonesia. Di berbagai forum dan pemberitaan, banyak pihak di Malaysia mengejek bahwa Indonesia hanya bisa mengandalkan pemain naturalisasi, dan bahwa naturalisasi itu tidak membawa perkembangan apa-apa. Lebih jauh, bahkan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dengan lantang menyebut bahwa mereka optimis menjadi juara, seraya menyatakan Indonesia bukanlah lawan yang berat. Komentar-komentar ini seperti bensin yang menyiram bara semangat di dada para punggawa Garuda Muda. Justru hinaan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Mereka sadar, membungkam Malaysia di hadapan publik sendiri akan menjadi balas dendam paling elegan. Jika Malaysia masih berpikir Indonesia adalah negara yang hanya bergantung pada naturalisasi tanpa progres, mereka sungguh sedang buta peta. Sepak bola Indonesia dalam 5 tahun terakhir berkembang pesat. Akademi-akademi usia muda bermunculan dan semakin profesional. Pemain-pemain lokal Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, dan Ronaldo Kuateh kini bahkan diincar klub-klub luar negeri. Infrastruktur sepak bola Indonesia melesat maju, dengan stadion-stadion baru berstandar FIFA berdiri di berbagai kota. Sementara Malaysia, mereka justru masih terjebak dalam pola klasik, mengandalkan nama-nama besar di atas kertas, tetapi rapuh ketika berada di bawah tekanan pertandingan sesungguhnya. Belum lagi fakta bahwa skuad Indonesia kini adalah gabungan sempurna antara pemain lokal berkualitas dan naturalisasi strategis. Para pemain keturunan ini bukan sekadar tempelan, tetapi memiliki darah Indonesia yang mengalir, semangat nasionalisme tinggi, dan skill set yang terasah di kompetisi Eropa. Jika drawing menempatkan Indonesia dan Malaysia di grup yang sama, maka tensi akan membara sejak awal. Jika tidak, pertemuan di semifinal atau bahkan final akan menjadi klimaks sempurna. Di atas kertas, Indonesia kini lebih unggul dalam hal kedalaman skuad, variasi taktik, dan dukungan supporter. Garuda Muda tak hanya mengandalkan talenta, tapi juga militansi, hal yang seringkali menjadi pembeda dalam duel panas semacam ini. Gerald van den Burg menegaskan, kami menghormati semua lawan, termasuk Malaysia. Tapi kami tidak takut. Sepak bola dimainkan di lapangan, bukan di media. Kami akan buktikan siapa yang layak disebut penguasa ASEAN. Sementara itu, para supporter Indonesia sudah bersiap. Ribuan tiket dipastikan habis terjual hanya dalam hitungan jam. Koreografi megah, chants bergemuruh, dan atmosfer menggetarkan siap meledak di setiap laga Garuda Muda. Lebih dari sekadar piala, harga diri bangsa dipertaruhkan di turnamen ini. Indonesia ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan baru di Asia Tenggara, bukan sekadar bayang-bayang Malaysia atau Vietnam. Bagi Malaysia, kekalahan dari Indonesia akan menjadi pukulan telak terhadap arogansi yang selama ini mereka tunjukkan. Dan bagi supporter, kemenangan atas Malaysia bukan hanya kemenangan sepak bola. Itu adalah penebusan atas puluhan tahun rivalitas yang penuh cerita, emosi, dan luka. Piala AFF U23 2025 bukan hanya soal menjadi juara. Ini tentang memperlihatkan kepada Malaysia dan seluruh Asia Tenggara bahwa Indonesia telah bangkit, bukan lagi sekadar underdog yang bisa dipandang sebelah mata. Indonesia kini adalah macan yang terbangun dari tidurnya. Dan pada bulan Juli nanti, Garuda Muda siap mengepakkan sayap, membubung tinggi di langit Nusantara, sambil meninggalkan Malaysia yang hanya bisa terpana dan terdiam. Kemenangan adalah harga mati. Malaysia, siap-siap saja menjadi saksi kejatuhan kalian di tanah Garuda.